Ya, dengan menggunakan handphone ataupun memaksimalkan handphone, kita akan melihat bagaimana sih konten-konten YouTube ini meskipun tanpa menggunakan laptop. Dari hasil pengeditan dan juga mengupload video itu bisa ditonton oleh penonton luar negeri. Meskipun kita tidak menggunakan benar-benar kamera yang konten-konten seperti itu, namun kita bisa memaksimalkan handphone untuk mengambil beberapa cuplikan dalam penggunaan wajar dan menjadikannya menjadi berita. Dan kita lihat video-video berikut ini. Oke, kali ini kita akan review channel ya. Jadi bagaimana sih ketika berita-berita yang kita buat itu direkomendasikan oleh YouTube. Bahkan berita-berita Indonesia yang viral, baik itu artis-artis Indonesia ataupun juga perseteruan antar pengacara seperti video-video berita yang saya buat sebelumnya, itu ternyata ditonton juga oleh luar negeri, guys. Mari kita lihat ya dari geografi teratas di sini ya, kita klik. Ini adalah tampilan dashboard studio YouTube setiap YouTubers begitu ya. Nah, di sini dapat kita lihat ya, ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Australia, Brunei, Arab Saudi, Belanda, Timor Leste, Jepang, Jerman, Inggris, Korea Selatan, Kamboja, Kanada, Uni Emirat Arab, Thailand, Italia, Selandia Baru, Prancis, Spanyol, Austria. Nah, meskipun berita yang kita buat di sini adalah berita-berita orang Indonesia sebenarnya dan tidak menggunakan bahasa Inggris seperti itu, namun negara-negara lain juga menonton video yang dibuat di Indonesia ataupun pemberitaan orang Indonesia dan juga berbahasa Indonesia. Entah ini memang orang luar negeri asli ataupun memang karena ada orang yang tinggal di luar negeri tapi asli Indonesia gitu, ataupun orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, ataupun memang orang Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Inilah ya dari analitiknya, pemberitaan-pemberitaan kita itu ditonton oleh penonton luar negeri juga. Dari sumber trafficnya di sini, video ini ditemukan ya. Pemberitaan-pemberitaan yang saya buat ini ditemukan dari apa aja sih? Di sini paling terbesar dari fitur jelajah. Fitur jelajah, lalu penelusuran YouTube. Ada juga dari rekomendasi video. Nah, kalau rekomendasi video ini itu bagus sekali karena sudah direkomendasikan oleh YouTube. Jadi meskipun penonton YouTube itu tidak mencari video-video yang saya buat, tapi YouTube akan merekomendasikan video yang seru-seru, direkomendasikan kepada orang-orang yang tidak mencari sekalipun ya. Jadi dimunculkan ke berandanya. Ada dari eksternal itu misalnya seperti WhatsApp ya, seperti WhatsApp seperti itu, Facebook, Google Chat, YouTube, WhatsApp, Business dari Yahoo, dan dari artikel-artikel di Google juga masuk. Jadi kalau misalnya kalian nyari artikel juga, kadang-kadang video-video YouTube itu dimunculkan. Nah, itulah mengapa rekomendasi YouTube itu bisa mencantumkan video kita, link video kita ke mana aja. Dari geografinya tadi sudah, lalu usia penonton. Nah, usia penonton di sini dapat kita lihat. Di sini paling tinggi adalah 35 sampai 44 tahun. Lalu di sini ada juga yang 18 sampai 24 tahun, 25 tahun ke atas, dan yang paling tinggi umurnya adalah 65 tahun ya. Jadi penonton ini bukan hanya berita-berita kayak gini tuh bukan hanya orang tua saja, tapi juga ada remaja dan banyak ya. Di sini dapat kita lihat penonton channel ini. Lalu kita lihat lagi ke yang lainnya. Nah, kalau kita mau melihat nih, kapan sih bagusnya video kita ini diupload agar viewersnya banyak, kita bisa melihat dari sini. Nah, biasanya yang warna ungu lebih jelas, ini tuh penonton banyaknya jam berapa ya. Seperti ini. Jam 00, jam 06, jam 12, jam 18. Nah, kalau saya sendiri biasanya penontonnya itu sekitar jam 18 ataupun jam 6 sore ya, habis maghrib ke atas. Nah, penontonnya banyak. Jadi tergantung konten kita juga, apa yang kita buat. Cocoknya ditonton malam ataupun siang ataupun sore begitu ya.
Karena jam-jam yang dimana waktu istirahat kerja orang lain itu adalah konten-konten YouTube yang bisa dikatakan bakal dilihat oleh penonton. Dari jumlah notifikasi lonceng subscribernya juga di sini ada yang mengaktifkan, ada juga yang tidak mengaktifkan ataupun hanya subscribe saja. Dari berita-berita yang saya buat yang sangat tinggi adalah ini, berita-berita persetujuan pengacara sebelumnya. Dan untuk melihat channel lain yang ditonton oleh penonton saya ataupun subscriber saya juga dapat kita lihat di sini ya. Nah, di sini ini adalah channel lain yang ditonton oleh subscriber saya ataupun penonton saya. Jadi tampilan YouTubers itu seperti ini ya. Bukan hanya aplikasi upload aja. Di sini dari bahasa subtitle saya tidak menggunakan bahasa Inggris juga, namun dapat ditonton oleh orang-orang luar negeri ya, meskipun di sini saya full bahasa Indonesia tanpa ada bahasa Inggrisnya. Apalagi menggunakan bahasa Inggris sudah jelas. Dari riset. Nah, kalau riset ini untuk ngecek ya, kalau misalnya kita mau nyari rating apa sih yang paling tinggi, yang paling banyak dicari oleh para penonton YouTube. Misalnya di sini kita klik pesulap merah. Apakah di sini pencarian ini tinggi atau rendah ataupun tidak ada sama sekali? Karena kan sekarang viral ya. Nah, pesulap merah tinggi. Kalau judulnya pesulap merah versus Gus Samsudin sedang. Pesulap merah Deddy Corbuzier rendah di sini ya. Jadi ketika kita mau ngupload video misalnya membahas pesulap merah, maka usahakan dari riset ini juga kita bisa mencobanya. Yang tinggi apa? Oh, berarti kata pesulap merah doang juga, dan diteruskan dengan judul kepanjangannya itu lumayan tinggi begitu ya. Penelusuran penonton Anda. Nah, di sini dikarenakan saya sering membahas pengacara ya yang dominan akhir-akhir bulan ini, maka yang tinggi pencarian di channel YouTube saya ini adalah nama-nama pengacara. Seputar permasalahan pengacara, penelusuran dari volume penelusurannya pun tinggi. Ini adalah konten-konten yang dibuat. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya dari video kita yang diupload, penonton itu mulai meninggalkan video kita yang ditonton itu dari durasi keberapa sih dapat kita lihat di sini ya. Jadi kita harus perhatikan juga ya dari awalnya, dari intronya itu harus mulai menampilkan cuplikan-cuplikan terbaik sehingga banyak ditonton oleh penonton. Cara menemukan video Anda. Nah, di sini juga ada ya. Orang-orang menemukan video saya itu dari fitur jelajah. Pertama yang paling terbanyak, lalu yang kedua ada penelusuran YouTube, yang ketiga ada rekomendasi video. Fitur jelajah dan penelusuran YouTube ini adalah ketika orang-orang banyak mengklik ataupun mencari. Sedangkan rekomendasi video ini meskipun orang tidak mencari, maka video kita akan disodorkan kepada para penonton. Tayangan ini segini tayangan untuk 28 terakhir ya, bukan 2 bulan ataupun 3 bulan, artinya ini 1 bulan. Kita juga bisa diatur di sini untuk 90 terakhir sepanjang waktu. Nah, ini misalnya 3 bulan seperti apa penontonnya. Itu akan terlihat juga tuh tayangan 11 juta ya kalau dicampur. Meskipun kalian misalnya nonton video-video saya di sini penontonnya ada yang ratusan, ribuan, cuma puluhan ribu, tapi dengan digabungnya jumlah views setiap video dengan video lainnya, maka akan menjadi jutaan seperti ini penontonnya ya. Penayangannya, tayangannya, rasio klik dari tayangan dan sebagainya akan kita lihat di sini. Jadi inilah tampilan studio YouTube ya untuk mencari seperti apa video kita direkomendasikan oleh YouTube, video apakah saja yang bisa kita contoh agar banyak viewsnya gitu ya.